Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdillah bin Bisar dengan NIM 225222020 dan teman saya Fadil Febrianza dengan NIM 225222202. Nah, di sini kita akan membuat podcast tentang gagasan kebangkitan peradaban Islam. Di sini tentang gagasan kebangkitan peradaban Islam. Nah, jadi kenapa peradaban Islam sekarang itu menurun? Menurut saya menurun karena krisis terbesar yang dialami umat Islam saat ini adalah hilangnya kepercayaan diri terhadap keunggulan syariat Islam. Peradaban yang pernah dipuncaki oleh generasi orang soleh terdahulu dianggap oleh sebagian manusia sebagai sejarah masa lalu. Sedang sejarah bagi mereka hanyalah sebagai sepenggal kehidupan masa silam yang pernah terjadi. Kejayaan peradaban Islam itu tak lebih sebagai nostalgia indah yang menjadi dongeng turun-menurun, seolah ia tak punya hubungan dengan kehidupan sekarang. Orang itu mengaku beriman dan berquran tapi sekaligus masih ragu dengan Alkitab yang menjadi panduan hidupnya tersebut. Apalagi jika syariat Islam dikaitkan dengan zaman yang disebut canggih dan modern ini. Tak heran akibat mudah ditebak syariat Islam menjadi asing di tengah masyarakat muslim. Sebagian mereka menjadi silau dengan segala budaya dan ilmu pengetahuan yang datang dari barat dan di luar Islam. Parahnya lagi ada yang sampai membenci agama hanya untuk mempertahankan apa yang menjadi kebanggaan dirinya, menganggap Islam sebagai ajaran kolot dan selanjutnya Barat menjadi kiblat utama mereka sekarang. Nah, menurut saya begitu, Gwin. Kenapa peradaban Islam sekarang menurun? Oh, jadi begitu. Ya. Mungkin lanjut. Sini saya akan menanya Abdillah, kapan masa kejayaan Islam terjadi? Nah, jadi menurut saya info yang saya dapatkan, masa kejayaan Islam itu terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Ya. Nah, periode ini disebut periode klasik karena pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut dengan Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Nah, jadi ada dua kerajaan ketika masa tersebut. Nah, jadi pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ini ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam yang terdiri dari bangunan-bangunan seperti pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan seperti arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Tentu saja kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah terjadi tidak secara tiba-tiba, akan tetapi ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor-faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, mungkin saya akan menjelaskan tentang faktor internal tersebut. Yang pertama itu di faktor internal itu ada 4 faktor. Yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menanggapi kehidupan duniawi dan ukhrawi. Ya. Oh, jadi begitu ya. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan tentang tokoh pelopor. Maaf. Sini selanjutnya saya akan menanyakan tentang pengertian istiqomah. Nah, jadi dari faktor internal tersebut yang pertama kan ada
konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam tersebut. Nah, istiqomah adalah salah satu perkara yang terdengar mudah dan simpel, tetapi faktanya itu sangat sulit untuk dilakukan. Karena sebagian orang bisa melakukan suatu hal dengan istiqomah dan ternyata juga masih ada yang kesulitan untuk menjalani aktivitasnya dalam istiqomah. Bahkan para ulama dan para ustadz pun susah untuk menjalankan hal istiqomah tersebut. Dalam Islam, istiqomah menjadi hal yang penting karena sebab tercermin dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Makanya jika seorang istiqomah menjalankan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga bisa istiqomah dalam mengerjakan urusan lainnya. Nah, istiqomah menurut para ulama itu ada 3. Yang pertama, bagaimana cara kita melakukan istiqomah? Yang pertama, memulai untuk berniat. Karena niat itu penting. Dalam hadis Arba'in Nawawi mungkin kalau itu yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua kegiatan atau yang kita lakukan itu tergantung pada niatnya. Nah, karena kalau kita berbuat niat baik, Allah akan menghitung sebagai pahala. Tapi kalau kita niat buruk, meskipun kita berniat buruk, tetapi Allah Maha baik, tidak dihitung dosa. Nah, jadi mulai untuk berniat untuk melakukan sesuatu dalam kebaikan itu mudah dilakukan dengan niat. Misalnya berniat untuk menjadi pribadi yang lebih sabar dan tidak mudah marah. Yang kedua, mencari teman baik untuk berkumpul dengan orang-orang yang juga senang istiqomah dalam menjalankan kebaikan secara terus-menerus, seperti hadir majelis ilmu, terus melakukan sholat 5 waktu dengan terus-menerus, tidak bolong, dan melaksanakan kesunahan yang lainnya. Karena dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ahmad, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karena itu, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Seperti contoh, kalau kita berteman dengan orang yang suka dengan parfum, maka kita akan dapat rasa gitu. Jadi kita tetap bawa mencium aromanya. Tapi kalau kita dengan orang jahat, mungkin orang lain pun memandang kita seperti orang jahat. Ya, betul. Lanjut yang ketiga, caranya itu meminta kepada Allah keistiqomahan dan memohon kepada Allah, karena sebab hanya Allah lah seorang hamba meminta dan memohon pertolongan. Ini ada selanjutnya, ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju. Itu Islam mendorong semua umatnya untuk maju, karena Nabi Muhammad pun beliau adalah seorang rasul yang membimbing umatnya untuk selalu taat kepada Allah. Yang ketiga, mungkin Islam sebagai rahmat seluruh alam, itu Islam rahmatan lil alamin. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menghadapi kehidupan dunia dan ukhrawi. Maksudnya seimbang antara kebiasaan kita di dunia dan di akhirat. Karena kalau meskipun kita akhirat saja yang dijalani, tetap di dunia saja, tapi faktanya kan kita hidup di dunia. Kenapa kita tidak menjalankan dunia dan akhirat seimbang? Karena akhirat pun penting. Meskipun kita dunia dijalanin, akhirat pun jangan lupa. Mungkin saya akan lanjut ke faktor eksternalnya terlebih dahulu. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat, dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Yang kedua itu gerakan terjemah. Nah, gerakan terjemah itu apa? Nah, jadi pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor tersebut di atas, kejadian Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama. Para ulama pada periode klasik, maksudnya para ulama zaman dahulu, seperti yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, di mana banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir. Karena Al-Quran pun diturunkan untuk umat Islam sebagai penolong. Nah, yang kedua yaitu melakukan isi hadis
di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu meskipun harus ke negeri Cina, bukan hanya ilmu agama yang dicari tapi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani, maka pada saat itu banyak bermunculan ulama fikih, tauhid, tafsir, hadis, ulama bidang sains, ilmu kedokteran, matematika, kimia, fisika, geografi, dan lainnya. Yang pertama, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pengawal pemerintahan. Dari gerakan-gerakan tersebut di atas muncullah tokoh-tokoh yang Islam yang sangat berpengaruh dalam Islam. Mungkin dilanjut. Oke, selanjutnya saya akan menanya tentang tokoh pelopor kebangkitan Islam siapa saja. Kalau tokoh-tokoh kebangkitan Islam itu banyak, sama ada di ilmu filsafat, bidang kedokteran, bidang matematika, bidang astronomi, bidang seni ukir, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan yang lainnya. Mungkin kalau disebutkan satu-satu boleh. Di ilmu filsafat itu ada 7 ulama. Yang pertama Al-Kindi, tahun 809 sampai 873 Masehi. Yang kedua ada Al-Farabi, wafat tahun 916 Masehi. Yang ketiga ada Ibnu Bajjah, wafat tahun 523 Hijriah. Yang keempat ada Ibnu Tufail, wafat tahun 581 Hijriah. Yang kelima Ibnu Sina, yang waktu tahun 950 sampai 1037 Masehi. Yang keenam ada Al-Ghazali, tahun 1085 sampai 1101 Masehi. Yang ketujuh ada Ibnu Rus, tahun 1126 sampai 1198 Masehi. Nah, kalau dari bidang kedokteran itu ada siapa saja? Mungkin di bidang kedokteran itu ada Jabir, yang pertama ada Jabir bin Hayyan, wafat 778 Masehi. Ada Huren bin Ishaq, 810 sampai 878 Masehi. Ada Habib Kin Qurra, 836 sampai 900 Masehi. Dan Ar-Razi tahun 809 873 Masehi. Dan di bidang kedokteran pun terkenal sekarang pun ada Ibnu Sina yang ilmunya dalam kedokteran sampai sekarang masih dipakai. Hanya ke bidang matematika. Ternyata bidang matematika itu sudah dari zaman dahulu. Ada yang pertama ada Umar Al-Farukhan. Yang kedua ada Al-Khawarizm. Yang bidang astronomi pun ada seperti Al-Farizi, pencipta dari astrologi. Yang kedua ada Al-Ghattani atau Al-Betaguin. Yang ketiga ada Abul Wafa yang menemukan jalan ketiga dari bulan. Yang keempat ada Al-Farghani atau Al-Fragenius. Ya, lanjut ke bidang seni ukir. Seni ukir ada Badar dan Tarif pada tahun 961 sampai 976. Yang ada ilmu tafsir yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, dan kedua ada Ibnu Athayyah Al-Dabrasani. Dan di ilmu hadis sudah terkenal banyak ilmu hadis yang sanad seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Jannah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan lain-lain. Berarti banyak juga ya dari bidang tokoh-tokoh pelopor kebangkitan Islam itu. Banyak sekali, kalau disebutkan satu-satu panjang. Tapi iya. Mungkin ada 5 tokoh pelopor kebangkitan Islam di bidang ilmu pengetahuan. Karena di sini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern pada masa kejayaan Islam tidak terlepas dari peran tokoh pelopor kebangkitan yang berkontribusi untuk menyumbangkan keilmuannya pada masa kejayaan Islam tersebut. Ini mengutip penjelasan dari buku para pelopor kebangkitan oleh Rizan Aizid. Berikut merupakan 5 pelopor kebangkitan Islam dan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang filsuf atau filsafat muslim dan ilmuwan Arab termuka yang hidup di abad ke-9. Ia terkenal karena menulis buku-buku tentang filsafat, matematika, dan ilmu kedokteran. Ia juga sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu kimia yang memperkenalkan penggunaan alkohol dalam obat-obatan. Nah, ini Al-Kindi ini
yang menemukan ilmu kimia dalam alkohol dan obat-obatan. Dan Al-Kindi juga dikenal sebagai bapak filsafat Arab karena ia mengembangkan gagasan filsafat Yunani kuno dalam konteks pemikiran Islam. Yang kedua juga ada Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang filsafat muslim termuka yang hidup pada abad ke-9 seperti Al-Kindi. Tapi beliau ini pada abad ke-9 sampai abad ke-10. Dia juga sering disebut dengan the second teacher, seorang setelah Aristoteles. Nah, setelah Aristoteles beliau disebut dengan the second teacher. Dia menulis banyak karya yang di bidang filsafat, musik, politik, termasuk gagasan tentang negara ideal yang menciptakan teori tentang kebangkitan. Al-Farabi juga memainkan peran penting dalam mengembangkan sistem pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman. Oh, jadi begitu ya. Yang ketiga ada Ar-Razi. Ar-Razi adalah seorang ilmuwan muslim termuka di bidang kedokteran. Nah, beliau juga termasuk dalam bidang kedokteran seperti Ibnu Sina yang terkenal sampai sekarang, mungkin banyak buku-buku beliau. Dan Ar-Razi di bidang kedokteran dan kimia yang hidup pada abad ke-9 juga, dan dia terkenal karena menulis buku banyak karya tentang obat-obatan seperti kalau zaman sekarangnya farmasi lah, dan pengobatan penyakit yang lainnya. Dia juga mengenal metode ilmiah dalam praktek kedokteran. Ar-Razi dikenal sebagai bapak kedokteran modern karena ia menekankan pentingnya diagnosa yang akurat, pengobatan yang efektif. Lanjut ke Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini banyak sekarang buku-buku beliau yang ada di mungkin fakultas-fakultas kedokteran. Nah, Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan muslim termuka dalam bidang kedokteran, filsafat, dan matematika yang hidup pada abad ke-10 yang menulis lebih dari 200 karya ilmiah. Nah, makanya sekarang banyak buku-buku beliau Ibnu Sina yang menyebar di bidang kedokteran, termasuk The Canon of Medicine yang menjadi buku ajar kedokteran selama berabad-abad, karena Ibnu Sina juga sangat berpengaruh dalam mengembangkan ilmu matematika dan logika dalam konteks keislaman tentunya. Yang kelima ada Al-Khwarizmi atau bisa disebut Al-Khwarizm, adalah seorang matematikawan muslim termuka dan sering disebut sebagai bapak matematika Arab yang hidup di abad ke-9. Ia terkenal karena menyusun kitab Al-Jabar wa Al-Muqabalah yang menjadi dasar bagi pengembangan ilmu matematika modern seperti kalkulus, statistika, karena Al-Khwarizm juga sangat berpengaruh dalam pengembangan aljabar dan mengenalkan penggunaan angka Indo-Arab yang digunakan dalam sistem angka modern yang kita kenal sekarang. Nah, mungkin itu tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam Islam. Jadi di sini saya paham lah tokoh-tokoh pelopor kebangkitan Islam. Nah, karena banyak sekali tokoh-tokoh dalam Islam, karena Islam ini sangat berpengaruh dalam perkembangannya zaman. Oh iya, benar sekali itu. Nah, mungkin tapi kebangkitan Islam sekarang ini menurun. Kenapa ya? Bagaimana kita membangun kembali peradaban Islam yang dahulu ketika zaman tadi sekitar zaman 600 sampai 1200-an, nah Islam itu jaya. Tapi kenapa zaman sekarang ini Islam malah menurun? Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Jadi bagaimana cara kita untuk kembali mengembangkan peradaban Islam yang dahulunya sangatlah jaya, mungkinnya banyak filsafat, ilmuwan-ilmuwan yang mengembangkan Islam, tapi sekarang lebih kendor. Bagaimana ini? Mungkin membangun ilmu yang mapan. Ayat yang turun pertama kali ini menjadi pondasi dasar bagi orang beriman. Membaca merupakan syarat utama memperoleh ilmu. Untuk memahami dan melaksanakan syariat Islam dibutuhkan ilmu yang benar dan memadai, sebab tak sedikit manusia yang niatnya berbuat baik tapi terjerumus ke dalam kesalahan bahkan kesesatan. Dengan ilmu adab seorang muslim juga bisa terjaga. Ia makin mengenal siapa dirinya dan mengetahui dan kewajibannya, mulai dan peran sebagai seorang hamba di hadapan
Tuhan penciptanya dan menjadi khalifah yang bertugas mengurus kemaslahan di muka bumi. Disebutkan fungsi ilmu selain membenarkan amalan dan menguatkan keimanan, ilmu juga bisa menaikkan derajat orang tersebut di hadapan Allah. Senada Majid Irsan Al-Kilana dalam Falsafah At-Tarbiyah Al-Ilmiyah menjelaskan kedudukan manusia yang beriman dalam kehidupannya. Menurut Al-Kilanat, setidaknya orang berilmu memandang dengan 5 pola interaksi. Hubungan manusia dengan Al-Khaliq adalah ikatan penghambaan, hubungan dengan alam sekitar sebagai ikatan memperdayaan atas dengan manusia lainnya adalah hubungan berbuat baik, adil, dan ihsan. Dengan kehidupan adalah ikatan ujian, dan dengan kehidupan akhirat adalah ikatan tanggung jawab, al-mas'uliyah, dan balasan al-jaza. Yang kedua itu ada membangun iman yang mendalam. Nah, bagi orang beriman maupun itu pastinya tak cukup jika tak dibarengin dengan keimanan kepada Allah, mengilmu syariat Islam secara rinci, bahkan menghafal dalil-dalil yang ada hanya menjadi sia-sia jika tak disadari dengan pondasi iman atau hidayah. Godaan syahwat dan kepuasan saat di dunia hanya bisa terlewati dengan bekal iman di dada. Sebagaimana jalan terjal menuju surga juga hanya bisa didaki stok iman yang cukup memahami syariat Islam dengan baik dan rinci menjadi tidak bermakna tanpa adanya iman. Iman adalah bekal untuk menggapai keridaan dan pengakuan Allah serta jaminan keselamatan. Dengan iman, kehadiran manusia di dunia menjadi sesuatu bermakna, yaitu menyembah kepada Allah dan menjadi wakilnya dalam mengurus kehidupan dunia. Tanpa iman, kebahagiaan yang diakui manusia berubah menjadi semu dan palsu. Materi yang dipunyai dan seluruh kenikmatan dunia nyaris menjadi hampa sekiranya orang tersebut abai mengurus imannya. Sebab memburu kesenangan dunia tanpa berbekal keimanan hanya mengantar seseorang kepada frustasi dan kecewa berkepanjangan. Lihatlah orang-orang kaya yang miskin iman, meski hidup glamor, namun mereka adalah kumpulan orang gelisah yang tak mampu menikmati harta kekayaannya sedikit pun. Nah, yang ketiga, membangun ukhuwah yang kokoh. Longgarnya ukhuwah persaudaraan di tengah umat Islam menyuburkan krisis yang menimpa saat ini. Hal menjadi peluang besar bagi musuh-musuh Islam untuk memberikan rajutan ukhuwah yang terjalin, mendinginkan dekapan ukhuwah, dan menjadi cinta sesama saudara muslim berubah tawar dan hampa. Inilah fenomena umat Islam saat ini. Sebagian mereka masih sibuk bertikai sesama muslim, sedang di luar sana musuh-musuh Islam bertepuk riuh dengan pemandangan tersebut. Nah, selanjutnya ada surat di Al-Imran ayat 103. Dan ada banyak cara dalam menautkan hati sesama orang beriman. Salah satunya adalah dengan menjauhi buruk sangka, iri hati, dendam, dan benci kepada saudara muslim. Jangan kalian sangat meneki dan membelakangi karena permusuhan dalam hati, tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Demikian pesan Nabi dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Terakhir, apapun kondisi kaum muslim belakangan ini, bukanlah alasan yang tepat untuk berpangku tangan, apalagi sekedar mengeluh dan berputus asa. Setidaknya inilah 3 solusi mendasarkan yang bisa menjadi penawaran daripada
dahaga umat Islam menyongong kebangkitan kembali peradaban Islam tersebut. Nah, jadi begitu. Ya. Nah, mungkin dari sini tiga tadi tiga pengertian ya, mungkin untuk membangun kembali seperti satu, membangun ilmu yang mapan. Nah, dengan ilmu, mungkin dengan sekarang ilmu agama itu penting karena untuk kebaikan kita juga, karena dengan ilmu tersebut kita bisa mengenali siapa diri kita, mungkin mengetahui hak kewajiban kita sebagai umat muslim. Ya, betul. Mungkin yang kedua, membangun iman yang mendalam, karena orang beriman ini tak cukup dibarengi dengan keimanan. Nah, karena iman ini penting dalam diri kita, karena godaan setan syahwat pun banyak di dunia sekarang. Pasti mungkin banyak, bukan hanya setan, mungkin banyak manusia yang berwujud seperti setan ya. Nah, contohnya kayak misalnya kayak mungkin Abdillah yang asalnya mau sholat dan diajak sama temennya yang kayak, ayo Abdillah nggak usah sholat, godaan, karena manusia pun kadang khilaf, dan manusia kan ya bukan orang yang sempurna ya. Nah, karena tanpa iman ini manusia tidak akan bahagia, karena adanya keimanan ini menjadikan kita selalu berserah diri kepada Allah. Nah, pertama yang ketiga, membangun ukhuwah yang kokoh. Ukhuwah yang kokoh ini seperti persaudaraan antara kita sesama, karena kita dengan sesama umat muslim. Kita maksudnya seperti mungkin ada kata-kata seperti saling mengingatkan dan mudah diingatkan, karena kita sesama saudara seiman, kita harus saling mengingatkan antara satu sama lain. Mungkin mengingatkan ketika mereka berbuat keburukan, ataupun kita juga harus mudah diingatkan, karena orang yang mengingatkan tetapi kita tidak ingin diingatkan, mungkin suatu hal yang tidak baik ya, mungkin ya, karena kita sudah diingatkan oleh saudara kita sendiri semuslim, tapi kita tidak mau untuk diingatkan. Mungkin di sini mudah mengingatkan dan mudah diingatkan agar terjalinnya kita antara sesama saudara muslim. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kami tentang gagasan kebangkitan Islam, peradaban Islam. Oke, sekian dari saya podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.